Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri teladan yang baik kepada seluruh umatnya. Salah satu di antaranya yaitu berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah dan juga makhluknya. Memang tidaklah mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita berusaha, insya Allah kita bisa melakukannya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah dan tipu daya ini. Tidak ada yang lebih baik daripada berhusnuzon kepada Allah dan makhluknya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya berhusnuzon adalah salah satu perbuatan yang terpuji dan disukai oleh Allah. Berbicara tentang zaman yang penuh dengan fitnah dan tipu daya, kita bisa melihat kondisi yang terjadi saat ini, yang sedang hangat dibicarakan dan dirasakan oleh seluruh negeri. Ya, COVID-19. Sebuah pandemi yang sedang melanda bumi kita tercinta. Banyak sekali akibat yang kita rasakan dari pandemi ini. Selain dari masalah kesehatan, pendidikan, juga dari masalah perekonomian. Baiklah, kita akan berikan contoh di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Pandemi ini membuat perekonomian di Indonesia menjadi semakin memburuk. Mengapa? Salah satunya karena banyak sekali pekerjaan yang harus dirumahkan untuk menghindari penyebaran pandemi ini. Sedangkan banyak sekali juga pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Contoh seperti petani, nelayan, pedagang, buruh, karyawan pabrik, bahkan ojek online. Hal ini juga menyebabkan banyak sekali karyawan dan para pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Banyak sekali orang yang merasa kesulitan karena pandemi ini. Mari kita kaitkan dengan berhusnuzon. Nah, ketika kita mendapat suatu musibah, masalah, kesulitan, ujian, atau mungkin kehilangan sesuatu, coba deh kita bawa untuk berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah dan makhluknya, dibarengi dengan meminta petunjuk, pertolongan kepada Allah, sholat, doa, dan usaha. Insya Allah, Allah akan menolong kita dan semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Hadiah Allah akan terselip di dalam setiap cobaan serta musibah yang kita hadapi apabila kita mau bersabar dan berhusnuzon. Dengan adanya pandemi ini, mungkin kita bisa berhusnuzon bahwa Allah menginginkan bumi kita tercinta beristirahat dari segala aktivitas yang membebaninya. Selain itu, ada sebuah contoh kisah tentang seorang mahasiswa yang bekerja sebagai ojek online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di perantauan dan kebutuhan kuliahnya. Namun, dengan adanya pandemi ini, ia merasa kesulitan mendapatkan orderan. Karena penerapan social distancing, pembatasan interaksi, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ia juga sedih karena harus menahan rasa rindu terhadap keluarga tercinta di kampung halaman. Ia tidak bisa pulang karena takut akan membawa virus yang akan berakibat buruk terhadap orang tua dan keluarganya. Sehingga pilihan terbaik adalah melanjutkan kesehariannya di perantauan. Namun, pandemi ini tak kunjung reda. Tak terasa sudah berbulan-bulan ia menjalani kehidupan dengan serba kekurangan. Persediaan bahan makanan kian menipis. Belum lagi uang untuk membayar kos dan kebutuhan lain-lainnya. Namun ia terus bersabar, berhusnuzon dan tetap berusaha. Ia yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar. Rezeki sudah ada yang mengatur. Dan Allah tahu takaran-takaran yang sesuai untuk rezeki hamba-hambanya. Sampai suatu ketika ia mendapatkan orderan yang sangat banyak. Ia sangat senang dan bersyukur mendapatkan orderan itu. Sehingga Allah tambahkan nikmatnya. Ketika ia mengantarkan orderannya, ia diberikan uang tambahan dari pelanggannya. Masya Allah, sungguh indah skenario kenikmatan dari Allah.
dalam surah Al-Isra ayat 30 yang berbunyi, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basiran. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 30. Jangan ragu dengan rezeki yang Allah berikan, karena rezeki seorang hamba tidak akan tertukar. Itu berarti kita dikasih satu kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, dengan berhusnuzon kepada Allah. Kan kata Allah, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita gak ada masalah. Justru masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu kursus buat kita. Biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh, dan Allah kuatkan hati kita sehingga kita mampu berbaik sangka. Misalnya ketika kita mendapat musibah, oh sepertinya Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika kita yakin dan terus berbaik sangka, insya Allah Allah akan terus menunjukkan hal-hal ajaib terhadap kita. Kita semua tahu bahwa berprasangka baik adalah hal yang baik pula. Pertama, karena memang lebih baik berbaik sangka daripada berburuk sangka. Kedua, karena bisa menimbulkan energi positif dalam diri kita. Dan yang ketiga, karena tidak jarang orang yang berniat buruk malah menjadi sadar ketika dihusnuzoni. Namun di lain sisi, terkadang husnuzon ini bisa mengurangi kewaspadaan kita. Hal itu dimanfaatkan oleh orang yang jahat kepada kita untuk menyakiti kita, memanfaatkan kita, bahkan menusuk kita dari belakang. Namun tak perlu khawatir, kita punya Allah yang akan selalu melindungi kita dan menolong kita. Tumpukan semua permasalahan hidup kepada Allah. Tanamkan dalam hati. Kemudian katakan, ketika saya merasa kesulitan, Allah pasti akan menolong saya. Ketika saya mendapatkan musibah, Allah sedang merencanakan hal yang lebih baik buat saya. Skenario terbaik hanyalah skenario dari Allah. Kesulitan akan selalu ada. Begitu juga dengan pertolongan Allah yang akan selalu hadir membantu kita. Mari berhusnuzon, karena husnuzon merupakan akhlak mulia yang dapat memberikan ketenangan dalam jiwa dan mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa.